saya Alexander Oscar. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 6 untuk membahas yang pertama, yaitu bab 3 tentang sistem linear atau linear system. Sebelum memulai penjelasan saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang beragama Muslim. Baiklah, langsung masuk ke penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu pemodelan matematika dari sistem memungkinkan, baik sinyal dan sistem dari perspektif teoristik murni. Untuk seseorang insinyur, penamaan tentang perilaku yang diharapkan dari suatu sistem ketika berinteraksi dengan sinyal memungkinkan desain dan pengujian sistem yang efisien baik di dalam maupun di luar laboratorium. Secara khusus, sistem linier mewakili kelas sistem yang sangat penting. Berdasarkan sifat-sifat umumnya, interaksi sistem dengan sinyal, sebagian besar sistem yang dijelaskan dalam teks ini termasuk dalam kategori sistem linier. Untuk beberapa sistem non-linier seperti penguat transistor, kondisi pengoperasian jauh lebih terlibat dan tidak intuitif. Tetapi studi tentang sistem non-teoris berada di cangkupan diskusi ini. Definisi sistem linier. Tiap sistem merespon sistem sinyal dengan cara yang sangat khas, dan respon ini mencirikan sistem. Misalnya, jika sinyal A adalah sinyal input ke beberapa sistem, output dapat dimatikan sebagai T dikurang A2 dikali T. Dengan kata lain, sistem sinyal AT dan sistem sinyal B ditambahkan bersama masuknya sistem ini. Output akan menjadi jumlah output yang dihasilkan oleh masing-masing sinyal secara individual. Sistem tentu menunjukkan sifat yang umumnya mencirikan perilaku mereka dan akibatnya. Mendefinisikan alat matematika yang berguna dalam analisa sinyal. Dengan eksistensi, definisi sistem linier dapat digeneralisasi untuk memasukkan kombinasi linier dari sinyal input. Latihan sistem linier 1, respon 0 keadaan. Pertimbangkan sistem yang mengandung 1,5 volt sehingga setiap sinyal input adalah output dengan 1,5 volt ditambahkan ke dalamnya. Sistem merespon sinyal input dengan menambahkan 1,5 volt. Dalam hal ini, operasi yang menambahkan 1,5 volt fungsi respon sistem, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1, yang akan ditunjukkan bahwa ini bukan sistem linier. Sekian penjelasan video dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Latihan sistem linier 2. Operasi di wilayah linear. Secara matematis, sistem ini hanya melewati nilai positif dari sinyal input, dan apa saja nilai negatif akan ditetapkan ke 0 untuk sinyal input A buka kurung T. Untuk membangun linearitas, properti superposisi dapat diperiksa dengan mengamati respon sistem untuk menguji input A buka kurung T dan B buka kurung T, dan kemudian kedua input ditambahkan bersama. Contoh spesifik akan menunjukkan secara grafis bahwa sistem hanya linear dalam kondisi input tertentu. Biarkan dua sinyal input menjadi A di dalam kurung T sama dengan cos dalam kurung 2 VF 0T dan B dalam kurung T sama dengan 1, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.3. Sinyal output A2 dalam kurung T dan B2 di dalam kurung T ditampilkan bersama dengan jumlah mereka setelah lewat melalui rangkaian dioda yang ideal. Sinyal input lain S dalam kurung T dibuat dari jumlah dua sinyal input, yaitu S dalam kurung T sama dengan A di dalam kurung T ditambah B dalam kurung T. Sinyal output S2 di dalam kurung T sama dengan A2 ditambah A2 di dalam kurung T dan ditambah B2 dalam kurung T. Dan karenanya ini bukan sistem linier. Nilai negatif A dalam kurung T apapun akan diblokir oleh sistem.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi video yang telah teman saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latihan sistem linear mixer. Pertimbangan sistem yang mengandung mixer, semua sinyal input itu dikalikan sinyal lain CT. Untuk membangun linearitas, properti superposisi dapat diperiksa mengamati respon untuk menguji input AT dan BT. Dan kemudian itu kedua input tersebut ditambahkan bersama. Selanjutnya, dua sinyal input yang menjadi AT dan BT sedemikian rupa yang sehingga mempunyai rumus AT kali CT BT dikali CT. Lalu RHS output untuk sistem penjumlahan ST sama dengan dalam buka kurung AT ditambah BT. RHS ST dikali CT sama dengan AT tambah BT dikali CT. Lalu jumlah individu output diamati oleh T dan BT secara terpisah yang akan mempunyai rumus LHS AT tambah BT sehingga AT dikali CT tambah BT kali CT lagi sama dengan AT ditambah BT dikali CT. Selanjutnya, sistem didefinisikan oleh fungsi responnya yang digambarkan oleh fungsi matematika. Fungsi respon suatu sistem menjelaskan perilakunya untuk semua sinyal input. Fungsi responnya hanya menambahkan 1,5 volt ke sinyal input tersebut. Lalu, sistem linear time invariant atau disingkat dengan LTI. Secara sistematis, konsep invariant waktu ini mengatakan bahwa respon sistem tidak bergantung pada kapanpun input itu terjadi. Yang dengan kata lain, sistem harus berperilaku dengan cara identik jika pernah sinyal yang sama diperkenalkan di lain waktu. Contoh definisi time invariant yang memiliki respon AT menjadi A2T, yaitu waktu yang berbeda jika semua T0, yaitu A buka kurung T dikurang T0 menjadi A2 buka kurung T kurang T0. Karena penguat linear tetap hanya mengkalikan sinyal input dengan A konstan. Sistem invariant waktu ini selalu dikalikan dengan yang sama konstan setiap saat, yang membiarkan A2T menjadi output untuk sinyal input AT dan membiarkan A3T menjadi output untuk sinyal input yang tertunda yang A T kurang T0. Untuk invariant waktunya, harap itu A3T sama dengan A2 T dikurang T0. Sejak A3T sama dengan A2 T dikurang T0, secara umum itu sistem tidak invariant waktu. Lalu selanjutnya, input terbatas, output terbatas. Contohnya kita melihat ketika mikrofon dari sistem alamat publik dipegang terlalu dekat dengan pengeras suaranya, volume output diputar terlalu tinggi dan dapat diambil oleh mikrofon. Jeritan menembus yang dihasilkan adalah contoh dari sistem yang tidak stabil. Secara teorinya, output akan tumbuh hingga tak terbatas dalam kondisi ini. Sementara suara keluaran mungkin menjadi sangat keras, pada akhirnya dibatasi oleh audio rangkaian penguat yang pada saat itu berada di luar jangkauan operasi linearnya. Baiklah, di sini kita akan melihat definisi sinyal terbatasnya. Jika ST adalah sinyal waktu kontinu dan ST kurang dari M untuk beberapa M kurang dari tidak terbatas, kemudian ST adalah sinyal terbatas. Lalu kita akan melihat definisi stabilitas input terbatas, stabilitas output terbatas, atau disingkatnya BIBO kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jika suatu sistem sedemikian rupa
Jadi sehingga setiap sinyal input menghasilkan sinyal output terbatas. Maka sistem memiliki stabilitas input terikat atau keluaran terikat, bisa disingkat dengan BIBO. Selanjutnya kita akan melihat materi perilaku sistem sebagai kotak hitam. Dengan menempatkan A sinyal AT pada input dan dengan mengamati sinyalnya output, tidak diketahui fungsi respon akan mengungkap dirinya melalui sinyal output, yang dimana AT menjadi ATCT. Eksperimen kedua yang dilakukan menggunakan BT, yang akan mengungkapkan itu BT menjadi BTCT, yang pada akhirnya kita mengungkapkan bahwa rahasia kotak hitam ini tersembunyi dalam fungsi responnya. Untuk menggalikan sinyal input dengan CT, fungsi respon diketahui itu menggambarkan bagaimana sistem akan melakukan perilaku untuk setiap semua sinyal input. Pada kesempatan ini saya akan membahas pada bab 3 materi 3.3, yaitu fungsi respon sistem linear H dalam waktu. Output tepat dari sistem linear yang diberikan pada waktu tertentu adalah fungsi sinyal input, fungsi respon, dan status sistem sinyal input sebelumnya. Secara umum, setiap sinyal input 00 memiliki efek yang melekat pada output yang harus dipertanggungjawabkan karena menggabungkan dengan input yang sama atau lainnya. 3.4 Pengenalan integral konvolusi mengikuti secara alami dari superposisi properti sistem linear. Ketika sinyal dimasukkan ke dalam sistem, efek input dapat bertahan selama beberapa waktu, bahkan setelah input menghilang. Sebagai contoh, pada saat kita memukul bel dengan palu menghasilkan deringan yang lambat lalu menghilang. Jika bel dipukul sebelum gema berhenti, suara baru akan terdengar dipengaruhi oleh kenyataan bahwa sistem tidak dapat diam sebelum input kedua terjadi. Oleh karena itu, respon keseluruhan sistem terhadap beberapa input harus dipertimbangkan sepanjang seluruh kerangka waktu sebelum, selama, dan setelah kedatangan sinyal input spesifik. Dapat kita lihat pada gambar 3.5 superposisi fungsi respon. Output suatu sistem sebagai respon terhadap dua impuls adalah jumlah dari output untuk setiap impuls yang diambil secara terpisah. Efek ini merupakan konsekuensi dari properti superposisi yang mendefinisikan sistem linear. Gambar 3.6 fungsi respon. Sinyal input mengarah ke sinyal output setelahnya berinteraksi dengan sinyal linear yang ditandai dengan fungsi respon. 3.4.1 Integral konvolusi. Sinyal input sewenang-wenang melewati sistem linear dan panggil hasilnya sinyal keluaran seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.6. Bayangkan bahwa titik tertentu pada sinyal input dapat ditandai dan hati-hati diikuti oleh hasil sistem linear. Variabel X yang digunakan untuk merencanakan perkembangan titik yang ditandai oleh 3 titik yang berbeda dalam perjalanannya. 3.42 Konvolusi adalah komutatif. Dengan inspeksi, seharusnya tidak masalah yang mana dari dua sinyal yang dialihkan. Lain dalam perhitungan integral konvolusi. Dapat ditunjukkan dengan mudah urutan sinyal yang tidak mempengaruhi hasil konvolusi. Dapat kita lihat dari gambar di atas, jika G adalah konvolusi dari dua konvolusi sinyal S dan H, dapat kita ambil kesimpulan G sama dengan S kali H. Sehingga kita membutuhkan bukti mengapa G sama dengan S kali H dapat kita ambil dari definisi 3.6. Y sama dengan T min X, sehingga X sama dengan T min Y, dx sama dengan min dy, dan batasannya selalu berubah sesuai hasil yang kita dapatkan. S dikali H sama dengan integral plus tak hingga min tak hingga Sx kali H buka kurung T min X dx sama dengan min integral min tak hingga plus tak hingga S buka kurung T min Y dikali H Y dy sama dengan plus integral plus tak hingga min tak hingga
sama dengan buka kurung T min Y dikali HY DY sehingga sehingga dapat H kali S. Dapat kita simpulkan bahwa H sama S merupakan sinyal konvolusi komutatif. Baik, perkenalkan, nama saya Lora Simir dengan NIM D10211181034. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari taman saya sebelumnya, yaitu menentukan H dalam suatu tidak dikenal sistem. Di sini terdapat inverse unit dan sinyal uji, terdapat konvolusi dan dekomposisi sinyal, dan sistem tanpa distorsi yang ideal. Pada menentukan H dalam suatu tidak dikenal sistem, integral konvolusi menentukan perilaku sistem yang linear ketika beberapa input sinyal diterapkan. Jika fungsi respon tersembunyi bisa ditentukan, maka seperti yang dinyatakan sebelumnya, linear kotak hitam tidak diketahui oleh sistem. Pada inverse unit dan sinyal uji, biarkan sinyal input ke sistem linear menjadi unit inverse. Dan dapat kita lihat pada rumus di bawah ini, tidak ada tes lain yang perlu dilakukan untuk menentukan Hopf DV. Untuk alasan ini, fungsi respon sering disebut sebagai respon inverse linear system, karena secara efektif output atau respon dari sistem linear ke sinyal input inverse secara umum hasilnya adalah 0. Pada teorema 3.4 di sini dapat kita lihat rumusnya, yang mana salinan Hopf DV dapat ditampilkan di mana saja dalam waktu, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.18. Pada konvolusi dan dekomposisi sinyal, sifat bahwa dalam hal tersebut sangat berguna dalam membangun sinyal dari tipe sinyal dasar. Dalam bab 1, sinyal baru dan menarik dibangun oleh scaling, menggeser, menambah, dan menggali sinyal lainnya. Sekarang dapat dimodelkan sebagai persegi panjang unit yang dihubungkan dengan unit inverse yang terletak, dan seperti yang ditunjukkan pada sisi kanan pada gambar di bawah ini. Untuk sistem tanpa distorsi yang ideal, jika suatu sistem dapat didistorsi, maka impulse memasuki sistem akan muncul sebagai impulse, mungkin berubah ukuran dan mungkin tertunda waktu. Dorongan respon mengkarakterisasi sistem tanpa distorsi disebut sebagai dekonvolusi. Dalam dekonvolusi, beberapa aplikasi seperti pemrosesan gambar, konvolusi balik, atau dekonvolusi dicoba. Prosedur ini melibatkan mundur melalui sistem linear, dimulai dengan sinyal keluaran untuk menemukan sinyal input apa dulu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sahrul dengan NIM D10211811058. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai kausalitas. Baiklah, jika kita perhatikan secara sesama, contoh kausalitas di sini menggambarkan secara matematis operasi integral konvolusi. Sistem yang diberikan ditentukan oleh fungsi respon impuls H dalam kurung T yang terbelit-belit dengan sinyal input apapun. Prinsip kausalitas adalah pernyataan yang ditanggapi oleh fungsi respon output apapun harus disebabkan oleh input, atau output hanya terjadi setelah input tiba. Tidak mungkin suatu sistem menanggapi impuls sebelum input tiba. Dengan kata lain, respon impuls harus 0 untuk semua T kurang dari 0. Fungsi respon H dalam kurung T dari sistem sebab akibat didefinisikan oleh fakta bahwa H dalam kurung T adalah 0 untuk semua T kurang dari 0, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.22. Setiap sistem yang melanggar aturan ini harus mampu mengantisipasi kedatangan input di masa mendatang, yang jelas tidak mungkin dalam keadaan biasa. Selanjutnya, respon kausalitas dan input 0. Kehadiran kondisi awal dalam satu sistem terkait erat dengan konsep kausalitas, sama seperti output dari sistem
Sebab akibat hanya bergantung pada peristiwa masa lalu dan sekarang. Ada kemungkinan bahwa input awal ke sistem pada waktu T sama dengan 0 dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa komponen rangkaian tersebut tidak diam kecuali jika kondisi awal adalah 0. Komponen input ini harus dipertimbangkan dalam fungsi respon. Misalnya, sistem mekanis mungkin memiliki pegas yang direntangkan, atau sistem kelistrikan mungkin memiliki kapasitor bermuatan yang akan mempengaruhi efek sinyal kedatangan. Dapat diperdebatkan bahwa kejadian seperti itu hanyalah hasil peristiwa masa lalu. Tetapi, bahkan jika peristiwa tersebut dilupakan, setiap efek yang tersisa harus dimasukkan sebagai kondisi awal dalam setiap perhitungan baru. Selamat siang, perkenalkan nama saya Om Rejo Linor Simajuntak. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang sistem gabungan. Pada sistem gabungan, jarang sekali sinyal melewati hanya satu sistem linear saja, dan mungkin tepat untuk mengekspresikan suatu sistem dalam hal sistem komponen. Misalnya, jika AT dan BT ditambahkan untuk memasuki sistem yang diuraikan oleh HT, maka properti superposisi segera memperlihatkan bahwa sistem dapat digambar ulang seolah-olah mereka masing-masing berlalu secara terpisah, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Demikian pula, jika sebuah sinyal AT melewati dua sistem linear secara seri, efek keseluruhannya dapat dimodelkan sebagai sistem tunggal dengan fungsi respon H1T, H2T, di mana urutan evaluasi integral lilitan tidak menjadi masalah. Kemudian, sistem dalam seri, dua sistem linear memiliki respon H1T dan H2T, masing-masing di mana sinyal ST lewat melalui sistem yang pertama dan output melalui sistem yang kedua. Respon keseluruhan H1T dikali H2T akan dilakukan menggunakan MATLAB sebagai berikut. Ini adalah fungsi respon keseluruhan dari dua sistem linear yang dihubungkan secara seri, diberikan oleh lilitan H1T dan H2T. Hasil lilitan diplot pada gambar sebelumnya. Kombinasi dari dua sistem sebab akibat juga merupakan sistem sebab akibat. Sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya konvolusi dan bilangan acak integral. Konvolusi muncul dalam sejumlah aplikasi yang beragam, khususnya dalam analisis statistik dan studi kebisingan acak dalam sistem. Contoh berikut didasarkan pada statistik melempar dadu. Analisis ini disederhanakan menggunakan MATLAB. Jika mati adil dilemparkan hasil yang mungkin, salah satu dari digit 1 sampai 6, sama-sama memungkinkan dengan kemungkinan digit yang diberikan tampak 1/6. Situasi ini dapat dimodelkan dengan mendefinisikan variabel dengan 6 nilai yang sama seperti yang ditujukan di bawah ini. Hasil ini digambarkan sebagai fungsi kerapatan dan probabilitas pada gambar 3.27. Petunjuk yang berguna dan bantuan dengan MATLAB. 1. Konvolusi sinyal panjang. Fungsi konvolusi AB berisi dua sinyal A dan B, membutuhkan satu integrasi untuk setiap titik. Akibatnya operasi konvolusi AB akan relatif lambat ketika A dan B memiliki banyak poin. Kedua, konvolusi sinyal berkala. Sinyal sinusoidal ada untuk semua waktu, tetapi hanya interval waktu yang terbatas dari sinyal ini yang dapat disimpan untuk perhitungan. Sinyal seperti cos T max dapat didefinisikan dalam MATLAB selama interval waktu yang singkat, tetapi tidak pernah untuk selamanya. Ketika sinyal ini berbelit-belit dengan yang lain, konvolusi secara efektif terjadi dengan hanya beberapa siklus kosinus yang ditentukan untuk vektor tempat ia disimpan. Masalah ini paling jelas pada ekstrim di mana representasi kosinus dimulai dan berakhir. Ringkasan. Banyak sistem kepentingan praktis dapat diklasifikasikan sebagai sistem linear, dan bahkan beberapa sistem non-linear dapat diperlakukan sebagai sistem linear jika dibatasi untuk beroperasi di wilayah linear. Sistem linear mematuhi properti superposisi, di mana jumlah dua sinyal input mengarah ke output yang sama dengan jumlah output terkait yang dipertimbangkan secara terpisah. Sistem linear ditandai oleh fungsi respon impulsnya yang disebut HT. Jika sinyal ST dimasukkan ke sistem linear, sinyal keluaran G1 adalah konvolusi ST dan HT. Ditulis GT sama dengan ST dikali ST dikali HT. Kesimpulan, sistem linear invarian waktu
untuk kelas sistem penting yang akan digunakan selama perawatan sinyal dan sistem ini. Jika sinyal input dapat disederhanakan dan dijelaskan oleh kombinasi linear sinyal komponen, maka masing-masing komponen tersebut dapat diperlakukan secara terpisah ketika melewati sistem linear, dan kemudian digabungkan kembali untuk memulihkan sinyal output lengkap. Karenanya, karakteristik ini sangat penting untuk studi sinyal dan sistem yang menyeluruh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi.